Shalom saudara-saudara sekalian. Oke, kali ini kita mau membahas mengenai penggemar atau pengikut Yesus. Ini adalah sebuah telaah sederhana terhadap buku Not Offense karya Kyle Idleman. Oke, saya akan mencoba menjelaskan secara singkat biografi dari Kyle Idleman ini. Kyle Idleman adalah seorang pendeta dari gereja Southeast Christian di Louisville, Kentucky yang merupakan gereja terbesar kelima di Amerika Serikat. Dia juga merupakan seorang penulis dan presenter dari seri kurikulum video yang memenangi penghargaan yaitu H20, A Journey of Faith and the Easter Experience. Oke. Nah, kalau rekan-rekan sekalian melihat buku Not Offense ini, sebenarnya buku ini terdiri dari dua seri. Not Offense ini adalah buku pertamanya, maksudnya seri pertama dari karya Kyle Idleman ini. Terus buku yang kedua dari seri ini adalah The End of Me. Nah, kali ini saya akan mencoba membahas dari buku yang sebelah kiri, yaitu buku Not Offense atau yang diterjemahkan oleh Literatur Perkantas Jawa Timur dengan nama Bukan Seorang Penggemar. Nah, buku ini bisa rekan-rekan dapatkan di Tokopedia, Shopee, dan kalau rekan-rekan tertarik untuk memiliki e-booknya saja atau untuk memiliki buku elektroniknya, maka bisa melihat atau membeli di Google Play Books. Seperti itu. Oke, kita mau langsung saja masuk kepada materi yang ada. Oke, ada baiknya sebelum kita masuki lebih dalam ke dalam materinya, kita pertama-tama perlu mengetahui definisi dari penggemar. Nah, penggemar di dalam bukunya Kyle ini cukup menarik. Dia mengutip dari sebuah kamus yang berkata seperti ini. Tentu saja dia memparafrasekan apa yang dikatakan kamus dengan penggemar Yesus. Bunyi dari penggemar itu seperti ini. Seorang pengagum yang bersemangat. Mereka ingin berada cukup dekat dengan Yesus untuk mendapatkan semua manfaatnya, tapi tidak terlalu dekat juga, sehingga mereka tidak harus mengorbankan apapun. Para penggemar mungkin adalah orang-orang yang tidak pernah absen ke gereja, fasih dalam berdoa, dan selalu memberi persembahan. Jadi mereka yang adalah orang-orang yang menggemari Yesus bukanlah orang yang tidak rajin beribadah, tapi mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, tapi tidak langsung mengidentikan mereka adalah pengikut Yesus. Nah, tetapi apakah jenis hubungan seperti itu yang diinginkan oleh Yesus dari kita? Oke, kita mau masuk ke pendahuluan, teman-teman sekalian. Oke. Kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 6 ada sebuah kisah yang saya kira sudah kita semua ketahui bersama, bahkan sudah mungkin kita dapatkan pada waktu kita sekolah minggu atau waktu kita bersekolah di sekolah-sekolah Kristen ataupun sekolah-sekolah umum yang mengajarkan agama Kristen. Nah, kisah mengenai Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Kisah ini udah sangat terkenal. Dan pada kisah ini kita tahu bersama saat itu Yesus sudah sangat populer, bahkan berita mujizat penyembuhannya yang ajaib dan pengajaran yang inspiratif telah tersebar ke segala penjuru Yudea. Ribuan orang datang untuk mengeluh-elukan Yesus. Setelah seharian penuh mengajar, Yesus tahu bahwa orang-orang itu kelaparan. Jadi Yesus ini tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan rohani mereka atau menyampaikan hal yang terkait dengan kerohanian, tapi dia juga punya empati juga kepada mereka. Dia tahu mereka itu manusia sehingga mereka itu bisa lapar jikalau menunggu secara berjam-jam untuk mendengarkan pengajaran. Tentu mereka bisa mendengarkan, tapi fisik mereka sudah membutuhkan makanan. Maka ia pun berpaling pada murid-muridnya dan menanyakan apa yang bisa mereka lakukan untuk menyediakan makanan bagi ribuan orang itu. Nah, Filipus, salah seorang murid Yesus, dia mengatakan bahwa upah bekerja selama 8 bulan pun tidak akan cukup untuk membeli segigit roti bagi semua orang. Jadi dari perspektif Filipus, mana mungkin sih kita bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan orang-orang yang hadir semua ini? Rasanya mustahil. Tetapi dari perspektif Andreas
melakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia mengamati orang banyak dan memberitahu Yesus bahwa ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi Andreas melakukan apa yang yang bisa dia lakukan untuk mendapatkan makanan. Oke. Singkat cerita, Yesus meminta bekal anak itu dan Alkitab mencatat setelah semua orang makan hingga kenyang, masih ada banyak makanan yang tersisa. Kemudian keesokan harinya mereka kembali mencari Yesus, tetapi rupanya Yesus dan murid-muridnya ini sudah meninggalkan tempat itu dan mereka sudah berlayar ke seberang danau. Namun karena orang-orang ini begitu ingin bertemu dengan Yesus, mereka pun mengejarnya. Nah, di dalam Yohanes 6 ayat 26 berkata seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi mereka datang kepada Yesus sebenarnya tidak benar-benar karena mereka betul-betul tahu bahwa Yesus ini utusan Tuhan yang dapat menyampaikan hal-hal yang berasal daripada Tuhan, tetapi mereka ada iming-imingan yang lain gitu. Mereka juga kepengen makan dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak murni sepenuhnya mengikuti Yesus, tapi mereka mengikuti Yesus karena ada sesuatu yang Yesus tawarkan kepada mereka yang sebenarnya bukan fokus utama yang seharusnya yang harus mereka concern, tetapi sebenarnya adalah Yesus itu sendiri yang harus mereka concern. Nah, dalam ayat 35, Yesus seperti hanya menghidangkan saat itu hanya dirinya sendiri. Dia berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Nah, kali ini Yesus tidak menawarkan hal-hal yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani, misalnya roti, makanan, ikan, dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya menawarkan dirinya. Nah, Yesus ingin melihat apa yang menjadi respon dari orang-orang ini. Apa sebenarnya motivasi mereka itu mengikutinya? Apakah hanya sekedar untuk dapat berkat? Ataukah mereka itu betul-betul memang tahu bahwa dia ini utusan Tuhan dan dia ini berasal daripada Tuhan yang dapat memberikan apa yang mereka butuhkan, sesuatu yang sifatnya rohani. Tetapi mereka ternyata kita temui di dalam penghujung dari kisah ini, di dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Nah, Kail melihat bahwa di dalam Yohanes 6 ini orang-orang yang datang untuk mengikuti Yesus itu tidak benar-benar murni, datang hanya karena mereka menginginkan Yesus, tetapi karena ada iming-imingan yang lain. Karena itu ketika Yesus hanya menawarkan dirinya, maka orang-orang itu banyak yang meninggalkannya. Memang tidak dikatakan sih secara eksplisit orang-orang itu meninggalkannya, tetapi dikatakan secara eksplisit bahwa banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Nah, kalau kita baca di ujung dari cerita ini, maka kita akan melihat seolah Yesus hanya berada bersama dengan 12 muridnya. Jadi murid-murid ini bukan murid-murid yang 12 murid Yesus, tapi murid-murid Yesus yang lain. Dan pasti kalau murid-muridnya saja itu meninggalkannya, apalagi orang banyak. Nah, jadi memang saat itu bisa dikatakan bahwa selain 12 murid Yesus, orang-orang yang lain itu semua itu meninggalkannya. Nah, kita bisa lihat di dalam ayat 67 ini, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jadi Yesus pun bertanya kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, apakah kalian tidak mau pergi juga? Nah, tetapi menarik jawaban dari Petrus. Dia berkata seperti ini. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Nah, dari respon Petrus ini, kita tahu bersama bahwa ia tidak hanya sekedar mengikuti Yesus karena setiap berkat-berkat yang ditawarkan oleh Yesus, tetapi betul-betul concern-nya adalah Yesus itu sendiri, karena ia mengenal Yesus, sehingga dia bisa berkata seperti ini. Nah, saya juga ingin mendahului apa yang dikatakan di dalam buku ini dengan kisah dari Nikodemus di dalam Yohanes 3 ayat 1-2. Nah, kisah ini juga
saya kira tidak asing juga untuk teman-teman rekan-rekan sekalian. Ini kisah yang sudah ya bisa dibilang udah sering dikotbahkan juga mungkin ya, tentang percakapan Nikodemus dengan Yesus. Tapi perhatikan baik-baik bahwa Nikodemus itu bertemu dengan Yesus pada malam hari. Nah, pasti muncul pertanyaan di benak kita. Kenapa sih Nikodemus ini bertemu dengan Yesus pada malam hari? Kan lebih baik bertemu pada pagi hari, siang hari. Itu kan apa namanya, ketika kita mau ngobrol itu kayak lebih enak lah gitu karena terang gitu kan. Apalagi saat itu belum ada lampu gitu. Jadi gelap-gelapan gitu. Ataupun kalau mungkin pakai obor dan lain sebagainya, tapi kan cahayanya itu nggak terlalu seperti lampu gitu kan. Oke. Nah, jadi hal itu sebenarnya menunjukkan bahwa Nikodemus ini sebenarnya dia ini adalah seorang Farisi dan seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi ketika dia itu bertemu dengan Yesus secara langsung, maka dia akan meresikokan jabatannya. Jadi ketika dia melakukan itu, mungkin saja orang-orang Farisi atau orang-orang yang adalah pemimpin-pemimpin agama Yahudi mungkin akan mengucilkannya dan lain sebagainya karena mereka memiliki konotasi yang buruk terhadap Yesus. Dan kalau Nikodemus ini bergaul dengan Yesus, mungkin saja mereka itu akan memberikan konotasi yang buruk juga kepada Nikodemus ini. Nah, tetapi menariknya Nikodemus yang sebelumnya hanya seorang penggemar, dia hanya sekedar mengagumi Yesus dan tidak berani mengambil resiko, tetapi di Yohanes 7 ayat 50 sampai 51, Yesus itu dibela oleh Nikodemus. Ini adalah kisah di mana Yesus mengajar, lalu perkataannya itu adalah perkataan yang apa ya, tidak disetujui lah oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, kemudian rupanya perkataan Yesus ini tidak sekedar berlalu begitu saja bagi Nikodemus, tetapi dia ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mencoba untuk apa ya, menyerang perkataan dari Yesus ini, Nikodemus ini membela Yesus. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak lagi berada di dalam posisi penggemar yang sebelumnya takut-takut, tapi saat ini dia meresikokan apa yang menjadi jabatannya sebagai pemimpin agama Yahudi. Mungkin setelah dia melakukan ini, dia mungkin apa namanya akan dijauhi, akan dikucilkan, tetapi dia memilih untuk melakukan, jadi itu sesuatu yang betul-betul wow di apa di saat itulah gitu. Nah, kita apa namanya tidak perlu membaca ayatnya yang 50 sampai 51, tapi kita langsung melihat ayatnya yang ke-52. Nah, kita melihat konsekuensi yang ini yang dikatakan oleh mereka, yaitu orang-orang Farisi dan pemimpin agama Yahudi itu kepada Nikodemus. Mereka berkata seperti ini, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Jadi Galilea ini seringkali mendapatkan konotasi yang negatif di mata mereka, dan mereka mengatakan itu kepada Nikodemus. Berarti dengan demikian mereka itu apa ya, semacam menyindir Nikodemus. Jadi saat itu betul-betul Nikodemus meresikokan posisinya demi untuk membela Yesus. Nah, kalau saya mengajukan pertanyaan ini kepada rekan-rekan sekalian, apakah Anda seorang penggemar atau pengikut Yesus? Nah, kalau kita mendengar perkataan ini, mungkin jawaban kita sulit untuk menjawab secara objektif. Karena pasti kita akan berkata apa standar penilaiannya dan lain sebagainya. Tetapi sebagian besar orang itu menggunakan justru penilaian yang sifatnya subjektif. Nah, penilaiannya itu seperti apa? Nah, Kyle melihat yang pertama itu adalah perbandingan budaya. Nah, seringkali itu orang-orang yang menganggap dirinya itu pengikut Yesus, mereka itu membandingkan dirinya dengan orang-orang lain yang sedang bermasalah secara kerohanian. Jadi ketika mereka itu berpikir bahwa mereka itu lebih rohani dari orang lain, mungkin karena apa ya, mungkin tetangganya itu sedang bermasalah, mungkin entah itu masalah keluarga, masalah finansial atau masalah apapun. Nah, karena masalah itulah dan mereka mungkin tidak mengalami masalah yang sama seperti apa yang dialami oleh tetangga mereka, sehingga mereka itu berpikir bahwa mereka itu lebih rohani daripada tetangga mereka, sehingga mereka dianggap pengikut Yesus. Tapi apakah betul demikian? Nah, yang kedua adalah pengukur keagamaan atau ketaatan terhadap aturan agama. Nah, jadi
ada orang-orang yang berpikir mereka itu pengikut Yesus ketika mereka sudah rajin memberikan persembahan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tapi apakah betul semua itu berarti bahwa kita adalah seorang pengikut Yesus? Bahkan tadi kita sudah lihat kan di dalam definisi seorang penggemar bahwa seorang penggemar juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, terus kemudian pengukuran secara denominasi. Nah, mungkin ketika kita berasal dari gereja tertentu gitu, lalu kita langsung berpikir, oh kalau dari gereja ini kita pasti pengikut Yesus, lalu kalau dari gereja itu pasti bukan pengikut Yesus, itu sesat itu. Nah, tapi apakah seperti itu? Apakah karena kita berada dalam denominasi tertentu, berarti hanya denominasi itu aja yang pengikut Yesus, di luar itu tidak? Jadi ada orang-orang itu yang memiliki konotasi bahwa kalau orang-orang di dalam denominasi tertentu, entah itu kalau misalnya kita sebut gereja, misalnya gereja Injili. Nah, gereja Injili yang namanya misalnya gereja Injili A atau gereja Injili B. Nah, kalau di dalam gereja Injili A dan B ini, semua orang yang jemaat itu pasti pengikut Yesus. Tapi kalau di gereja Injili C, D, E, dan seterusnya, mereka pasti bukan pengikut Yesus. Tapi apakah benar demikian? Nah, terus ada juga yang mengukurnya berdasarkan latar belakang keluarga. Misalnya, kalau kita lahir misalnya di dalam keluarga yang baik-baik saja, berarti, dan sudah Kristen, berarti kita itu pengikut Yesus. Tetapi kalau kita lahir di dalam keluarga broken home, maka kita bukanlah pengikut Yesus. Terus kemudian pengetahuan Alkitab. Nah, kalau pasti teman-teman mungkin pernah ikut CCA atau cerdas cermat Alkitab. Jadi kan kalau misalnya kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di Alkitab dan lain yang disampaikan tentang Alkitab, maka kita itu pasti pengikut Yesus. Tapi apakah hanya karena pengetahuan Alkitab kita sudah menjadi pengikut Yesus? Nah, itu yang dilihat oleh Kyle di dalam, dan dia menyajikannya di dalam buku ini. Nah, kemudian pengetahuan tentang Yesus atau keintiman dengan Yesus. Nah, saya akan kembali mengajak untuk teman-teman melihat di dalam kitab suci. Nah, di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50 ada sebuah kisah yang cukup unik, yaitu Simon yang adalah seorang Farisi itu mengundang Yesus untuk menghadiri semacam perjamuan makan di rumahnya. Cuma ketika dia itu mengundang Yesus, dia itu terkesan hanya sekedar melakukan itu hanya sebatas formalitas. Jadi ketika Yesus datang ke rumahnya, dia tidak sama sekali menyediakan semacam baskom untuk membasuh kaki Yesus dan lain sebagainya, karena kalau kita perhatikan baik-baik di zaman itu belum ada aspal. Jadi ketika orang-orang itu berkunjung ke rumah saudara atau teman, maka saudara atau temannya itu sebenarnya harus menyediakan semacam pembasuhan kaki supaya untuk membersihkan kaki dari orang-orang yang hadir itu, supaya kaki mereka itu bersih gitu, karena saat itu jalanan berlumpur dan lain sebagainya, sehingga kalau mereka masuk ke rumah itu pasti kaki mereka kotor gitu kan. Nah, tapi saat itu Simon orang Farisi ini tidak menyediakan baskom untuk untuk membasuh kaki Yesus. Bahkan sebenarnya juga tuan rumah itulah yang membasuh kaki sang tamu gitu. Nah, jadi sebenarnya Simon ini sebenarnya yang harus membasuh kaki Yesus, tapi dia tidak melakukannya. Nah, tetapi menariknya juga bahwa dia ini adalah seorang Farisi, dan kita tahu orang Farisi ini sudah memiliki banyak pengetahuan tentang Mesias dan lain sebagainya, tetapi dia hanya sekedar sampai kepada pengetahuan saja. Tetapi ada seorang perempuan pelacur yang mungkin hanya memiliki pengetahuan tentang Yesus itu sedikit saja, tetapi ia menyatakan kasih yang intim pada Yesus. Kita tahu di dalam kisah itu dia datang ke rumahnya Simon, lalu dia menuangkan minyak wangi yang ada di yang dia pakai di kalungnya itu, karena biasanya perempuan-perempuan pelacur pada zaman itu mereka biasanya membawa minyak wangi dan mengkalungkan itu di lehernya supaya menggoda orang-orang lain supaya dapat mau memakai mereka dan lain sebagainya. Tapi saat itu menariknya, dia langsung menuangkan seluruh isi minyak wangi itu ke kaki Yesus. Nah,
itu berarti seperti ada tanda bahwa dia itu betul-betul ingin melepaskan pekerjaannya yang lama, karena minyak wangi itu bukan sesuatu yang murah juga di zaman itu, tetapi dia menuangkan sepenuhnya ke kaki Yesus. Terus dia membuka, bisa dibilang rambutnya itu diikat, tetapi dia melepaskannya karena orang-orang yang memiliki rambut yang terurai itu pada zaman itu justru dicap orang-orang yang tidak baik gitu. Nah, ketika perempuan ini menguraikan rambutnya, terus kemudian membersihkan kaki Yesus, itu menunjukkan kasihnya yang betul-betul intim pada Yesus. Walaupun pengetahuannya yang sangat sedikit tentang Yesus, tapi ia berani untuk melakukan sebuah tindakan nyata yang mencerminkan kasihnya kepada Yesus. Nah, Simon dengan segala pengetahuannya menjadikan dia seorang penggemar, tetapi perempuan pelacur ini dengan segala tindakannya menjadikan dia seorang pengikut. Ini bukan berarti saya bermaksud bahwa pengetahuan itu tidak penting. Tidak, pengetahuan tentang kebenaran itu penting. Bahkan Pak Yakub kan pernah berkata bahwa teologi yang benar itu harus mengontrol hati kita gitu. Nah, tetapi bukan berarti ketika kita telah memiliki teologi yang benar dan itu hanya berarti berakhir di dalam pengetahuan. Tetapi kita harus melangkah lebih jauh dan membawa itu kepada perbuatan juga. Nah, oke. Nah, ini kita bermain sedikit cerdas cermat Alkitab lah seperti itu. Mana yang lebih mudah dihafal? Yohanes 3 ayat 16 atau Lukas 9 ayat 23. Nah, saya yakin kalau rekan-rekan sekalian mungkin pasti bisa keduanya lah gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri jujur lebih mudah itu Yohanes 3 ayat 16 gitu. Itu seperti ayat emas yang sudah sangat terkenal gitu. Bunyi Yohanes 3 ayat 16 kan kita tahu bersama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sedangkan dalam Lukas 9 ayat 23, nah ini mungkin adalah ayat yang sebenarnya sangat penting, tetapi mungkin jarang dihafalkan oleh oleh banyak orang gitu. Nah, katanya bunyinya seperti ini, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, kita akan bahas satu persatu apa yang dikatakan di dalam ayat Lukas tadi. Nah, Kail melihat bahwa menyangkal diri ini adalah sebuah penyerahan total. Oke. Kata menyangkal ini berasal dari kata aparnesto, atau kalau kita lihat bentuk dari kata itu adalah auris medium imperatif dua tunggal, atau itu adalah kata perintah, imperatif, kata perintah. Nah, itu bukan hanya berbicara tentang tidak berkata tidak pada diri sendiri atau bahkan menentang diri sendiri. Yang dimaksud dari kata ini juga bisa lebih dalam lagi, yaitu kalau pakai bahasanya Kyle, dia mengatakan seperti ini. Bahkan tidak boleh mengakui atau mengenali keberadaan Anda sendiri. Singkatnya, kalau saya berusaha untuk menafsirkan perkataan Kyle ini, dia bermaksud bukan diri kita lagi yang hidup, tapi Kristus di dalam kita. Nah, Pak Yakub kan pernah berkata bahwa kalau kita menjadi apa adanya itu boleh, tetapi ketika kita telah berada di dalam anugerah Tuhan. Karena apa adanya kita sebelum kita berada di dalam anugerah Tuhan, artinya sebelum kita menerima Yesus, maka apa adanya kita itu kan dosa gitu. Karena kita masih menjadi hamba dosa gitu. Jadi segala keinginan untuk berdosa itu yang kita inginkan. Tetapi setelah kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka keinginan kita berubah. Kita menjadi menginginkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan apa yang menjadi kehendak dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius 19, nah Kail berusaha untuk menjelaskan menyangkal diri ini di dalam kisah Matius 19 ini tentang kisah orang muda yang kaya. Ini juga kisah yang sudah sangat terkenal dan pasti kita semua tahu kisah ini, dan kisah ini juga penuh dengan semacam kontroversi lah gitu. Apakah kita itu ketika mengikuti Yesus harus memberikan semua uang kita dan lain sebagainya, semua material listrik kita, semua harta benda kita. Nah, tetapi Kyle tidak membahas itu, tetapi dia membahas melihat ayat ini sebagai
sebagai salah satu ayat sebagai kisah yang menceritakan tentang penyangkalan diri. Oke, bunyi ayat 16 itu seperti ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terus kemudian di ayat 21 ini sebenarnya ada kisahnya lagi. Jadi ketika orang kaya itu berkata kepada Yesus tentang hal itu, Yesus mengatakan, lakukanlah jangan membunuh, jangan mencuri, apa yang ada di dalam 10 perintah Allah. Terus kemudian orang kaya itu berkata bahwa dia sudah melakukan semuanya itu. Terus apalagi yang harus dia lakukan gitu. Nah, terus Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jadi Kyle sih melihat bahwa orang muda yang kaya ini sebenarnya ketika dia bertanya-tanya seperti itu, nah Yesus kan sudah menjawab kan yang apa yang menjadi pertanyaan pertama, lalu dia bertanya lagi, terus Yesus mengajukan pertanyaannya mengajukan jawabannya yang kedua. Nah seolah Yesus itu menempatkan dia di persimpangan jalan gitu. Jadi dia harus memilih apakah dia akan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ataukah dia itu memilih untuk mempertahankan hartanya. Nah, rupanya orang ini tidak sepenuhnya bisa dibilang tidak sepenuhnya menyerahkan total seluruh apa yang adanya kepada apa yang ada padanya kepada Tuhan gitu. Memang ini tidak bisa diterapkan secara hurufiah dan ini adalah sebuah kasus khusus memang. Tetapi Kyle melihat bahwa ketika kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus menyerahkan totalitas seluruh apa yang ada pada kita itu kepada Tuhan. Nah, untuk melakukan itu nggak mungkin ketika kita masih menjadi diri kita. Harus Kristus yang ada di dalam diri kita sehingga kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah memikul salib setiap hari. Sebuah kematian tiap hari. Nah, kata salib ini kan memiliki beberapa konotasi kalau kita perhatikan. Salib itu erat kaitannya juga dengan penghinaan. Nah, kalau kita melihat di dalam hukum Romawi, hukuman penyaliban adalah hukuman yang paling hina di dalam Romawi. Jadi ketika Yesus itu dijatuhi hukuman salib, maka dia itu sebenarnya menerima hukuman yang paling hina di dalam Romawi. Bahkan kalau kita perhatikan juga di dalam kitab Galatia, maka kita menemui bahwa hukuman salib juga adalah disebut kutuk gitu. Nah, memang ini adalah hukuman yang sangat hina dan juga orang Romawi itu nggak mungkin dihukum salib. Kalau kita perhatikan Paulus itu kan ketika dia dihukum mati, dia tidak dihukum salib karena dia memiliki warga negara Rom atau warga negara Romawi. Nah, sehingga dia itu mati di penggal, bukan di salib. Nah, simbol kedua daripada salib ini adalah penderitaan. Nah, salib itu erat kaitan juga dengan penderitaan. Kalau kita melihat di dalam Lukas 6 ayat 22, "Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat." Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 kita melihat memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Terus di dalam Filipi 1 ayat 29, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Jadi ketika Matius, ketika Lukas memakai kata memikul salib setiap hari, sebenarnya dia mau mengidentikan juga dengan penderitaan. Jadi ketika kita mengikuti Yesus, maka kita juga akan mengalami penderitaan. Terus kemudian kematian. Nah, saya yakin beberapa waktu lalu ketika kita sedang DG, Ko Edo sempat ceritakan waktu kita DG gabungan itu bahwa pada masa Nazi Jerman, ketika ada dua orang pemikir Kristen yang terkenal yaitu Bonhoeffer dan Karl Barth. Karl Barth memilih untuk menaati Tuhan dengan pergi ke Amerika dan dia menulis banyak sekali buku, bahkan salah satu karyanya yang sangat terkenal itu yang ada sekitar hampir 10.000 lembar tentang judulnya itu Church Dogmatics yang semacam teologi sistematikanya Karl Barth. Nah itu kan ada bervolume-volume mulai dari creation, election dan seterusnya.
Nah, Bonhoeffer memilih menaati Tuhan tidak dengan pergi ke luar negeri atau meninggalkan Jerman, tetapi dia tetap berada di Jerman dan dia mati sebagai martir. Nah, Bonhoeffer itu pernah mengatakan seperti ini. Ini dikutip oleh Kyle di dalam bukunya. Ketika Kristus memanggil seseorang, ia memintanya untuk datang dan mati. Nah, ketika kita itu memilih untuk mengikut Yesus, maka kita juga harus siap untuk sebuah konsekuensi yang besar, bahwa mungkin kita akan mengalami yang namanya selain penderitaan, mungkin juga bisa mengalami yang namanya kematian. Jadi ketika kita memilih untuk memikul salib, maka kematian pun menjadi sebuah konsekuensi yang harus siap untuk kita terima. Nah, sekarang kita masuk kepada mengikut Yesus. Oke. Kyle membagi mengikut Yesus ini ada 3. Dia membagi ada 3 hal yang dia mau jelaskan mengenai mengikut Yesus ini. Pertama, ketika kita memilih untuk mengikut Yesus, maka kita akan mengikut Yesus itu kemanapun. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan di sana atau di sebuah tempat di mana mungkin kita nggak ingin gitu, ketika Yesus memanggil kita untuk pergi ke tempat itu, tetapi kita itu tidak pengen untuk ke tempat itu. Oke. Nah, saya akan coba untuk menjelaskan juga arti dari kemanapun ini dari kisah Adoniram dan Anne Judson. Nah, mereka ini adalah misionaris Amerika pertama yang datang ke negara asing. Nah, mereka ini bisa dibilang pergi ke Myanmar itu pada abad ke-19. Nah, ketika mereka pergi di sana, rupanya mereka ini tidak mendapatkan respon yang baik dari orang-orang di sana. Bahkan mereka menerima hal-hal yang buruk ketika mereka tiba di sana. Terus kemudian Adoniram sempat dijebloskan ke dalam penjara ketika dia melayani di sana. Dan ketika Adoniram masuk penjara, Anne Judson ini sedang mengandung anak dari mereka berdua. Dan Anne ini sering mengunjungi Adoniram ketika dia berada dalam penjara. Sebenarnya tujuannya untuk mengunjungi itu untuk meminta supaya orang-orang sekitar itu membebaskan Adoniram ini. Tetapi rupanya permohonannya itu mungkin tidak terlalu didengar, sehingga Adoniram ini tidak dalam waktu singkat dibebaskan. Nah, karena Adoniram itu dijebloskan ke dalam penjara, makanan-makanan yang dia makan itu makanan-makanan yang sangat tidak enak gitu. Bahkan dikatakan di dalam bukunya Kyle itu makanan busuk gitu. Sehingga itu menyebabkan organ-organ tubuh bagian dalamnya itu mengalami penyusutan. Dan dia bisa dibilang mengalami dalam tanda kutip sakit lah gitu, seperti itu. Nah, ketika dia di dalam penjara, nah, istrinya itu sudah bersalin karena dia di dalam penjara itu dalam waktu yang lama. Dia di penjara selama 18 bulan, dan ketika istrinya bersalin dan anak mereka itu namanya Maria. Nah, ketika Maria lahir ini, Maria tidak bisa menerima ASI dari ibunya karena rupanya Anne ini juga jatuh sakit. Dan itu menyebabkan ASI-nya itu menjadi kering sehingga anaknya Maria tidak bisa menerima ASI dari ibunya. Nah, karena Anne sakit juga, dia tidak bisa membawa Maria ini untuk untuk mendapatkan ASI juga dari orang lain gitu. Nah, tetapi rupanya penjaga-penjaga atau orang-orang yang menawan Adoniram itu mengizinkan Adoniram itu untuk setiap malam itu bisa keluar. Walaupun dia di dalam penjara, tapi setiap malam dia itu bisa keluar. Nah, Adoniram menggunakan kesempatan itu untuk membawa anaknya Maria untuk menerima ASI dari orang lain. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang betul-betul betul-betul sulit ketika dia itu berada di dalam negara asing menaati panggilan Tuhan, tetapi dia justru menemui masalah yang sangat rumit, bahkan yang sangat sulit. Tetapi rupanya pengorbanan dari kedua orang ini tidaklah sia-sia. Mereka berhasil menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Myanmar, dan sehingga Alkitab itu bisa digunakan oleh, kalau saat ini kita melihat seluruh jemaat di dalam Myanmar, maka kita bisa melihat
jemaat yang ada itu sudah lebih dari 3.700 jemaat. Jadi salah satu peninggalan yang sangat berjasa yang ditinggalkan untuk masyarakat Kristen di Myanmar itu adalah Alkitab. Dan Alkitab itu ternyata kalau kita telusuri baik-baik, Adoniram dan Anela yang menerjemahkan Alkitab itu ke dalam bahasa Myanmar. Nah, kalau kita tarik lagi kemanapun, kita melihat bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ternyata ada tidak selalu tempat yang mungkin kita pergi itu adalah tempat yang nyaman. Mungkin itu adalah tempat yang tidak nyaman, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk pergi ke situ. Nah, yang harus kita lakukan adalah tentu saja menaati Tuhan. Dan rupanya memang Adoniram ini dia menaati Tuhan, dan Ane ini juga istrinya juga mendukungnya. Jadi puji Tuhan ketika mereka berada dalam situasi yang rumit, mereka tetap bisa untuk menghadapinya karena mereka tahu bahwa mereka ke situ karena panggilan Tuhan. Nah, terus kemudian Kyle melihat hal yang kedua yang harus kita perhatikan dari mengikuti Yesus adalah kita harus mengikuti Yesus kapanpun. Nah, bagaimana kalau misalnya Yesus berkata, bagaimana dengan sekarang? Nah, saya akan coba untuk menyeberangkan maksud ini dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Nah, kalau dari kisah itu kan kita tahu ada dua orang yang beralasan untuk tidak mengikuti Yesus ketika Yesus mengajak mereka untuk mengikutinya. Yang orang pertama itu berkata bahwa dia katanya mau untuk menguburkan orang tuanya gitu yang meninggal gitu. Tetapi Yesus berkata kan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tentu saja itu sebuah kalimat yang simbolik gitu. Dan memang Kyle tidak menjelaskan maksud dari kalimat itu, tetapi intinya orang itu beralasan. Bahkan Kyle melihat seperti ini, bahwa sebetulnya bab orang tua dari orang itu sebenarnya belum meninggal. Mungkin saja itu hanyalah sebuah alasan untuk orang itu tidak betul-betul mau mengikut Yesus. Terus orang kedua yang dipanggil oleh Yesus, yaitu orang yang beralasan bahwa katanya dia mau minta izin dulu kepada orang tuanya, baru dia mau ikut Yesus gitu. Nah, terus Yesus kan sempat berkata tentang kata-kata berikutnya, dan kata-kata yang disampaikan oleh Yesus terdengar tidak mengenakan lagi tuh. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam budaya saat itu, kalau ada orang berpamitan untuk bertemu dengan orang tua mereka, itu tidak terjadi seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin ketika kita pamitan mungkin untuk studi ke misalnya aku ke Malang atau studi ke ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin perizinannya lebih cepat gitu. Tetapi kalau mereka itu cukup panjang gitu. Jadi mereka itu kalau misalnya mau minta izin seperti itu perlu adanya pesta perpisahan, dan itu bisa berlangsung cukup lama gitu, mungkin 7 hari atau lebih gitu. Jadi jadi orang itu seperti tidak betul-betul siap saat itu untuk mengikuti Yesus. Sekali lagi, Yesus itu tidak melarang kalau kita itu mau minta izin ke orang tua untuk untuk mengikutinya. Yesus itu tidak melarang kalau kita meminta izin kepada orang tua, tapi bukan berarti orang tua yang memegang otoritas atas kita gitu ketika kita mau mengikuti Yesus. Itu kan dari keputusan pribadi kita gitu. Seperti itu. Jadi kita harus siap kapanpun ketika Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikutnya, maka kita harus mengikutinya kapanpun. Jadi bukan berbicara mengenai di saat tertentu saja, tetapi setiap waktu. Oke, kita masuk kepada yang terakhir, poin terakhir dari mengikuti Yesus, yaitu mengikuti Yesus apapun. Nah, ada pertanyaannya seperti ini, bagaimana dengan yang itu gitu? Nah, ada seorang penginjil atau seorang misionaris bernama Jim Elliot. Nah, dia terkenal yang karena menjangkau suku Auca Indian di Ekuador. Dia pernah mengungkapkan seperti ini, orang pandai memberikan apa yang tak bisa dipertahankannya demi mendapatkan sesuatu yang tidak akan bisa hilang. Nah, mengikuti Yesus dalam pengertian apapun ini, maksudnya ketika kita mengikuti Yesus, maka kita harus siap untuk mengikuti apa yang semua yang Yesus mau. Nah, kita tidak bisa mengikuti Yesus dengan alasan, misalnya contoh,
Kalau mungkin ada dari kita mungkin yang atau mungkin ada orang-orang lain yang mungkin bergumul dengan pornografi, dengan seks bebas. Nah, kita berkata kepada Yesus, oke, dalam semua area aku akan mengikuti engkau, tetapi dalam area itu, dalam area pornografi dan dalam area seks bebas, aku tidak bisa mengikuti engkau. Nah, kita tidak bisa semacam memberikan ruang yang berbeda terhadap hal itu. Kalau kita berkata kita mengikuti Yesus, berarti kita harus secara totalitas mengikutinya apapun juga itu. Nah, berarti kita menyerahkan semuanya kepada Yesus. Nah, di dalam buku itu sempat ada pertanyaan seperti ini. Pernahkah Anda menukarkan mengikuti Yesus dengan mobil mewah, pekerjaan yang bergaji sangat tinggi, rumah mewah, pasangan idaman? Nah, memang semua itu bukan sesuatu yang salah. Apa salahnya sih kalau kita ingin mobil mewah, kita ingin pekerjaan yang bergaji sangat tinggi, rumah mewah, pasangan idaman. Nah, itu semua kan sesuatu yang baik dan bukan dosa juga kan? Nah, tapi yang jadi masalah jika itu menjadi berhala. Jadi ketika Yesus itu tidak menjadi 100% lagi dalam hidup kita, tapi terbagi gitu karena ada hal-hal ini gitu. Nah, mungkin kalau itu memang tidak menjadi berhala, maka itu tidaklah salah. Kan kalau kita memang menginginkannya itu nggak salah, tapi jangan sampai itu menjadi sesuatu yang menjadi berhala sehingga kita begitu memuja-muja itu gitu. Jadi seolah kita menuntut Yesus, kalau aku mengikutimu berarti aku juga harus dapat itu gitu. Atau ketika kita mengikuti Yesus dan ada peluang yang buruk untuk mendapatkan hal-hal ini, maka kita memilih untuk melakukan peluang yang buruk itu, padahal peluang buruk itu sebetulnya tidak disetujui oleh Yesus. Entah itu kita mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, korupsi, seperti kasus yang baru-baru ini juga seorang menteri yang korupsi gitu. Nah, kita tidak bisa ketika kita memilih untuk mengikuti Yesus, maka apapun juga kita serahkan kepadanya. Nah, semua ini memang ada sesuatu yang tidak salah, tapi jangan sampai ini menjadi berhala. Nah, seorang bapak gereja bernama Agustinus, ini memang tidak terlalu jelas Agustinus yang mana, tapi aku sih yakin ini Agustinus yang Aurelius Agustinus. Nah, dia pernah menyebut seperti ini. Semua hal ini, maksudnya semua pertanyaan, semua yang tadi itu, pernahkah Anda menukar tentang mobil mewah, pekerjaan yang bergaji sangat tinggi, rumah mewah, pasangan idaman? Jikalau semua itu menjadi berhala, maka itu disebut Agustinus itu cinta yang tidak pada tempatnya, namun berpotensi mengacaukan tatanan hidup. Jadi ketika kita memilih mencintai itu dan menjadikan itu berhala, maka sebenarnya itu akan memberikan semacam chaos atau semacam kerusakan terhadap diri kita sendiri gitu, akan merugikan diri kita sendiri. Oke, saya sampai kepada bagian kesimpulan. Oke, ini udah mau selesai. Oke, kesimpulannya saya akan coba untuk menyampaikannya secara sederhana seperti ini. Penggemar dan pengikut Yesus adalah dua hal yang berbeda dan tidak mungkin bisa disamakan. Ketika Yesus memberikan undangan kepada kita untuk menjadi pengikutnya, maka di saat itulah kita harus memutuskan. Jika kita berkata ya, maka kita harus siap untuk menyangkal diri, memanggul salib setiap hari dan mengikuti Yesus sebagai wujud dari respon kita kepadanya. Kiranya dari materi ini teman-teman sekalian dapat semakin bisa membedakan antara penggemar dan pengikut Yesus, dan kiranya kita semua juga adalah bukan anggota dari penggemar, tapi adalah anggota dari pengikut-pengikut Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.